Memasuki umur 20-an tuh kayaknya mumet banget ya. Harus bisa memenuhi ekspektasi orang tua, punya rumah, harus nikah, harus bisa salto, harus mengumpulkan ketujuh belah naga, dan segala tetek bengek lainnya yang bikin overthinking. Oke, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu orang-orang dalam menjalani hidupnya. Gue konten tips-tips dan juga life hack dan juga produktivitas dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Buat lo yang ngerasa konten ini bermanfaat, monggo subscribe. Hari ini gue bakal bahas 5 buku yang gue rekomendasikan untuk Gen Z dan bahkan milenial akhir. Langsung aja ke buku pertama. Buku pertama ada dari Eric Becker, yaitu Mendaki Tangga Yang Salah atau Barking Up the Wrong Tree. Buku ini menjelaskan tentang konsep kesuksesan. Kesuksesan yang kita pikirkan itu sebenarnya realitanya tidak seperti itu. Dulu kita berpikir untuk bisa sukses kita harus kerja keras. Padahal kesuksesan itu tidak sesimpel itu. Enggak sesimpel ketika kita kerja keras kita bakal sukses. Enggak kayak gitu. Buku ini menjelaskan tentang apa itu kesuksesan dan menjelaskan dari berbagai macam perspektif. Lalu buku ini juga menjelaskan bagaimana cara kita untuk menggapai kesuksesan yang bisa kita capai. Karena kesuksesan bagi setiap orang tuh beda, karena stand kita juga berbeda ya. Dulu gue mengidolai banget banyak orang sukses ya. Sampai gue sempat beli bukunya. Salah satunya adalah gue suka Pak Sandiaga Uno, terus Walt Disney, dan siapapun ya. Pokoknya gue sempat baca bukunya tapi gue gak tahu bukunya di mana. Dan semakin gue membaca bukunya, gue menyadari sesuatu. Kesuksesan yang mereka miliki itu dibantu oleh variabel-variabel yang tidak terlihat. Contohnya, background keluarganya, lahir di kota mana, dan lain sebagainya. Itu artinya kesuksesan itu banyak faktor dan banyak variabel yang gak bisa kita telan mentah-mentah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terinspirasi dari orang-orang sukses itu hal yang bagus, tapi gak berarti lu harus mengikuti step by step dari setiap orang yang lu idolai itu. Karena pada faktanya ya start lu dan orang-orang tersebut beda gitu. Jadi kita harus decide sukses menurut kita tuh apa dengan potensi yang kita miliki juga. Dan hal menarik dari buku ini adalah di sini tuh ngejelasin definisi sukses setiap orang tuh bagaimana gitu. Karena setiap orang punya potensinya masing-masing dan startnya pun berbeda. Gue ambil contoh, misalnya ada seorang pria yang tinggi 190 cm dengan yang pendek 160 cm. Potensi mereka ini tentu berbeda. Orang yang tinggi secara penelitian itu tuh jauh lebih mudah untuk sukses di bidang basket. Gue ambil contoh. Karena tinggi ini jadi advantage. Nah sedangkan yang pendek ini punya kelebihan di olahraga seperti senam dan lain sebagainya. Lalu contoh lainnya adalah orang yang good looking dan juga tinggi. Gue yakin hampir gak ada lah seorang model yang pendek gitu. Jadi buat lu harus paham potensi diri lu tuh apa. Karena kalau misalnya lu katakan tidak good looking dan lu pendek, kalau lu bermimpi buat jadi model, itu hal yang hampir mustahil. Tapi gue pastikan dengan lu memiliki kekurangan dan background yang berbeda, lu bisa mempunyai kelebihan di bidang yang lain. Sama yang gue miliki juga. Karena gue pendek, gue tidak bermimpi menjadi Reza Hardian karena gak bakal laku gitu. Walaupun gue dulu anak teater. Gue banting setir, switching karir, dan gue fokus di bidang penulisan. Karena itu tidak memerlukan badan tinggi. Gitu. Gue ambil contohnya seperti itu. Gue baca buku ini tuh di awal gue kuliah ya. Gue baca buku ini tuh di awal gue kuliah dan gue ngerasa gue jadi 3 langkah lebih baik dari gue sebelumnya. Karena gue jadi bisa mendesain apa potensi gue, apa kekurangan gue, apa yang bisa membantu gue mencapai kesuksesan. Gitu. Jadi kuncinya adalah pahami potensi diri lo. Potensi diri kita itu enggak cuma dari yang apa di diri kita, tapi orang sekitar lu juga. Misalnya lu punya channel, paman lu, atau siapapun misalnya di instansi apa gimana, itu bisa jadi jalan sukses lu juga. Nah buat lu yang nggak punya hal-hal semacam itu, ya lu bisa desain gimana caranya biar lu tetap bisa sukses dan improve diri. Gua yakin gak bakal semudah itu, tapi at least lu bisa jadi versi terbaik dari diri. Gak pernah ada yang bilang bahwa hidup itu bakal mudah. Maka dari itu gue bakal merekomendasikan buku Mindset by Carol S. Dweck ini. Buku ini argue bahwa manusia itu hanya dibedakan menjadi 2 tipe mindset. Yang pertama itu ada fixed mindset dan yang kedua ada growth mindset. Bedanya apa? Orang-orang fixed mindset atau mindset tetap ini berpendapat bahwa semua hal yang dia miliki itu tuh bawaan dari lahir. Orang-orang ini percaya pada bakat. Jadi ketika dia ngerasa dia bego, dia pasti bakal berpikiran, ya udahlah gue gak bakal bisa kayak orang lain. Sedangkan yang kedua, growth mindset berpendapat bahwa kemampuan itu bisa dilatih dan tidak semua hal itu refernya ke bakat.
Jadi, growth mindset ini identik dengan orang-orang yang ingin selalu mencoba dan gak takut gagal. Gue ambil contoh, misalnya lu ada opportunity untuk mengikuti lomba nasional atau bahkan internasional. Dan di lomba ini akan banyak saingan juga yang udah pasti gak bakal gampang. Kalau ada orang fixed mindset, dia itu pasti bakal berpikiran, aduh susah lah, gak usah lah, ntar kalah gitu. Sedangkan kalau growth mindset, mereka akan berpikiran bahwa oke, ini challenge bagi gue. Ini akan membantu gue untuk tetap grow dan menjadi versi terbaik dalam diri gue. Itu yang bakal growth mindset katakan. Jadi intinya kalau yang fixed mindset ini lebih ketakut kalah, sedangkan kalau growth mindset akan berpikiran bahwa ini challenge yang bagus untuk improve dirinya sendiri. Jadi fixed dan growth mindset ini punya dua perspektif dari sebuah tantangan atau sebuah cobaan gitu. Dan hal menarik dari buku ini adalah buku ini menjelaskan bagaimana cara kita untuk bisa memiliki growth mindset ya. Jadi misalnya lu punya opportunity nih untuk mengikuti lomba atau apapun itu. Kalau lu misalnya takut rugi, lu malu mencoba, mager mencoba, lu coba pikirin hal ini. Kalau misalnya gua gagal, gua bakal rugi apa? Kalau jawabannya lu gak bakal bangkrut, lu gak bakal rugi, cuma mungkin ngabisin waktu aja, ya udah coba aja gitu. Apa sih hal terburuk dari ketika lu gagal lomba atau gagal sesuatu? Gak bakal bikin lu bangkrut dan hidup lu hancur kan? Nah kalau misalnya jawabannya enggak, ya udah coba aja. So, mindset mana yang lu miliki? Buku ketiga adalah How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, gue yakin banyak orang-orang di sekitar lu yang jauh lebih sukses dari lu karena bantuan orang dalam. Maka dari itu, penting untuk kita bisa memiliki relasi dan disukai orang lain. Buku ini mengajarkan gue tentang basic-basic bagaimana cara berelasi yang baik. Mulai dari cara berjualan, memberitahu tanpa terkesan menggurui, lalu cara bekerja sama, bahkan sebagai atasan ataupun bawahan. Buat lu yang introvert dan jam terbang sosialisasinya masih sedikit, gue sarankan banget buat baca buku ini. Beberapa teknik yang gue inget banget dalam buku ini adalah bagaimana cara kita menyuruh orang lain tanpa terkesan menyuruh. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Lihat perbedaannya dari video ini. Jer, bantuin gue nyapu yuk. Bandingin sama, Jer, mau bantuin gue nyapu nggak? Mana yang lu suka? Kalau lu pilih yang kedua, itu artinya statement dalam buku ini benar. Soalnya orang itu lebih prefer ditanya daripada disuruh. Karena ketika lu ditanya dan orang tersebut mengiyakan, itu lu tidak terkesan disuruh. Dan ada inisiatif pribadi dalam orang tersebut. Dan orang tersebut akan lebih senang dalam melakukan pekerjaan. Ya contohnya misalnya lu disuruh bersih-bersih rumah sama orang tua. Kalau disuruh kan malas ya. Tapi kalau misalnya inisiatif sendiri atau ditanya, itu lu bakal lebih bisa nerima. Pelajaran kedua yang gue dapetin adalah memanggil orang dengan namanya. Lu harus coba teknik ini, misalnya lu lagi di restoran atau di supermarket. Lu coba ketika meminta tolong kepada kasir atau siapapun itu, panggil nama mereka. Gua udah coba dan itu gue jamin orang tersebut bakal jauh lebih ramah ke kita dan kita bakal dapat treatment yang lebih baik. Kalau dari psikologinya adalah orang itu senang ketika namanya itu disebut. Kata terindah bagi setiap orang itu adalah namanya sendiri. Itu yang buku ini argue. Selanjutnya adalah buku Atomic Habits by James Clear. Lu sadar atau enggak, ternyata diri kita saat ini adalah buah dari kebiasaan kita 5 tahun belakangan. Dan diri kita di masa depan adalah buah dari kebiasaan yang kita lakukan hari ini. Lu punya mimpi besar, goals besar, tapi hal-hal yang lu lakukan setiap harinya nggak ada yang menuju ke sana. Itu akan sangat sulit untuk dicapai. Buku ini tuh argue daripada lu fokus dalam membuat goals, lebih baik lu itu fokus dalam membuat sebuah sistem. Misalnya, lu punya goals ya. Goals lu itu turun misalnya 10-20 kilo. Daripada lu fokusnya ke goals, lebih baik lu membuat sistem agar goals itu tuh tercapai. Misal, ketika goals lu adalah menurunkan berat badan, yang lu harus setting adalah bagaimana sistem yang bisa membantu lu untuk mencapai hal itu. Misalnya, lu olahraga 3-4 kali seminggu. Nah, itu kan lu bisa kontrol ya. Jadi lu fokus ke sistemnya. Atau gue ambil contoh lain, misalnya lu ingin menjadi content creator. Daripada fokus gimana caranya buat gue dapetin 100.000 followers dalam waktu 1 bulan. Kenapa lu nggak fokusnya ya udah fokus konten aja, perharinya bisa berapa atau per minggunya bisa berapa. Dengan seperti itu, lu akan terbiasa dengan sistem dan mental lu bakal jauh lebih terjaga. Ya sama aja kayak gue gini ngupload tiap minggu.
dengan harapan ya siapa tahu konten gue booming dan banyak yang follow. Nah buat yang nonton ya support gue lah ya, boleh subscribe. Yang terakhir adalah buku The Psychology of Money. Gue percaya untuk menggapai sesuatu, lo tuh harus punya mindset yang tepat. Sama dengan memiliki keuangan yang baik. Lo harus punya mindset yang tepat dalam mengelola keuangan. Buku Psychology of Money ini akan membantu lo untuk memiliki mindset yang tepat untuk mengelola keuangan lo. Buku ini tidak akan membahas hal-hal yang teknis, tapi lebih ke psikologi orang yang mengelola keuangannya. Salah satu contoh yang menarik adalah statement bahwa mengelola uang itu jauh lebih sulit daripada mendapatkan uang. Menurut gue ini benar banget. Karena banyak banget kasusnya orang-orang yang memenangi lotre dapat miliaran. Itu tuh dalam beberapa tahun bisa hilang juga uang, bisa habis juga. Maka dari itu fokus untuk mengolah keuangan dengan baik. Sama seperti kita di umur 20 tahunan ini, kita sering banget impulsif membeli hal-hal yang kasarnya tidak memberikan value besar kepada diri kita. Impact-nya adalah mungkin lo akan menyesali ini di suatu saat nanti. Perlahan tapi pasti gue yakin kalau lo punya kebiasaan dan mindset yang tepat dalam mengelola keuangan, lo bakal bisa punya keuangan yang baik. Nah itulah 5 buku yang gue rekomendasikan untuk para Gen Z dan juga millennials. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kalau misalnya lu mau request atau mau bahas lebih detail per bukunya, lu bisa request aja di kolom komentar. Oke, segitu dari gue. Jika dirasa konten ini bermanfaat, boleh like, komen, dan subscribe ya. Kalau teman-teman lu ada yang ngerasa membutuhkan juga, boleh share juga. Gue Jeremy, I'll see you on the next videos.